Semarang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1930. Nyi Kemala atau Kemolo merupakan seorang silihan hiu dalam bahasa Jawa atau biasa kita sebut dengan rentenir atau lintah darat. Nyi Kemala merupakan seorang lintah darat yang sangat kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya. Ia mengandalkan para bajul-bajulnya atau penagih atau kini biasa kita sebut dengan debt collector. Ya, mereka semua selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tak segan-segan, para bajul ini menghajar ataupun mengambil paksa barang dari orang-orang yang tidak mampu membayar hutangnya pada Nyi Kemala. Tak terhitung lagi berapa kehidupan yang sudah dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang, kata pepatah Jawa, sopo sing nandur meski bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai. Di desa sekitaran Sumowono, perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal, dia sudah cukup terkenal sebagai lintah darat yang berjaya. Warga desa pun tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Ya, Nyi Kemala, janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri, tentu dengan bunga beranak yang sangat-sangat tinggi. Akan tetapi, karena mungkin minimnya pendidikan pada tahun itu, mereka semua mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi itu. Asal dapat uang cepat, alhasil tak sedikit juga orang-orang sekitaran Nyi Kemala yang ikut terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet, tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di akhir tahun 1930-an terjadilah gagal panen besar-besaran di desa. Hampir semua tanaman padi di desa terserang dengan hama wereng. Tentu saja hal ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu merupakan debitur tetap dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri, akan tetapi karena memang para debiturnya itu dalam masa sulit, dari sinilah kekejaman itu mulai nampak. Nyi Kemala mulai memperlihatkan ketamakannya. Walaupun gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberikan toleransi. Justru di sini Nyi Kemala malah mulai memperkerjakan para bajul-bajul atau debt collector untuk membantunya dalam menagih hutang. Dipekerjakannya para bajul-bajul ini pun seperti petaka bagi para peminjamnya. Ya, mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tak jarang mereka pun menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar ataupun mengambil paksa barang-barang yang bernilai, yang rata-rata merupakan hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian. Saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih ke salah satu peminjamnya yang bernama Pak Karmat. Pak Karmat merupakan seorang petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak, Pak Karmat ini merupakan salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen kala itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda. Hingga akhirnya harta bendanya pun habis hanya untuk membayar-bayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas karena bisa jadi dikarenakan pembayaran yang telat membuat jumlah bunganya kini melebihi pinjaman. Tak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala, dan satu-satunya benda bernilai yang dilihat oleh Nyi Kemala saat itu adalah rumah Pak Karmat. Tanpa ragu, Nyi Kemala pun menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk segera angkat kaki dari rumahnya sendiri, dan tentu saja di sini mereka pun tidak rela. Maka terjadilah negosiasi yang cukup alot, tapi tetap tidak menemui kesepakatan.
Pak Karmat tetap memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala, tapi dengan tega kala itu Nyi Kemala berkata, "Pokoknya 3 hari lagi kalian harus pergi dari rumah ini." Sambil ia berlalu meninggalkan tempat itu, ya, Nyi Kemala terus mengomel diiringi oleh para bajul-bajulnya yang terlihat pecicilan. Para tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentak. Ini contohnya, kalau ada yang ingkar janji kepada Nyi Kemala. Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kala itu mengalami kebakaran hebat hingga mengakibatkan beliau, istri, dan 1 anaknya itu tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu akan kejadian itu pun mulai menduga-duga jika memang ada yang janggal dari peristiwa kebakaran itu. Ya, kejadiannya itu belum begitu malam atau sekitar jam 8. Dan tetangga sebelah pun juga tidak mendengar teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga hanya bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan tewas terbakar. Di sini warga pun curiga kalau sebenarnya keluarga Pak Karmat ini dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada satu nama, ya, Nyi Kemala dan juga para antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian pun melaporkan kecurigaannya kepada kepala desa. Maka datanglah warga desa beramai-ramai ke kediaman Nyi Kemala, tapi di situ dengan santai dan meyakinkan Nyi Kemala pun menyangkal jika ia terlibat atas kematian Pak Karmat beserta keluarganya. Warga juga pun kala itu ditantang untuk bisa menunjukkan bukti-buktinya. Akan tetapi, karena itu semua hanya sebatas kecurigaan, warga pun juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas, warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu. Pasca meninggal dunianya keluarga Pak Karmat sekitar 1 sampai dengan 2 bulan, di sini kecurigaan warga semakin menguat karena para bajul-bajul itu pun pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan kala itu Nyi Kemala juga sudah jarang terlihat di desa berkeliling untuk menagih hutang-hutangnya. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, warga desa kala itu mendengarkan suara teriakan. Tak begitu keras, tapi terdengar cukup jelas. Ya, terlihat juga kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu mengalami kebakaran hebat. Dan itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga pun di sini berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala. Masih terdengar suara teriakan kala itu, tapi karena kebakaran yang sudah menjalar kemana-mana, warga pun tak bisa berbuat banyak, ya, untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu pun hilang bersama dengan kobaran api yang kian melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal dunia, terbakar bersama rumahnya persis seperti keluarga Pak Karmat. Dan dari sinilah kisah teror hantu yang diduga kuat merupakan Nyi Kemala itu dimulai. Kita kembali ke kejadian kebakaran di rumah Nyi Kemala. Di saat api mulai padam, barulah warga pun berani masuk ke dalam rumah itu dan benar-benar situasinya sudah luluh lantah. Sepertinya tak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana keberadaan Nyi Kemala. Rumahnya memang sangat-sangat besar dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah itu berdiri. Akhirnya, setelah dilakukan pencarian, maka ditemukanlah Nyi Kemala di dalam kamarnya. Mengenaskan sekali. Jasadnya kala itu sudah hangus terbakar, matanya melotot, mulutnya menganga lebar, dan mirisnya lagi, dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong. Di tangan kanan dan kirinya yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang serta perhiasan. Warga pun hanya bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin saja dia masih bisa selamat. Pasalnya, jendela kamar itu pun terbuka lebar. Jika saja Nyi Kemala lompat, mungkin ia masih bisa selamat dari peristiwa kebakaran itu. Tapi, apakah penyebabnya? Warga di sini tak ada yang tahu pasti. Pada awalnya, entah baik atau tidak,
Kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak sekali orang merasa beruntung, terutama para peminjamnya, karena dengan kematiannya itu mungkin mereka tak perlu lagi mengembalikan uang yang sudah dipinjam. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak sekali warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala, dan rata-rata mereka adalah orang yang mengaku didatangi yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke arah permintaan maaf, karena setiap kali sosok itu datang, sosok itu hanya menangis. Terkadang hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong, dan jalannya terlihat pincang. Konon, sampai saat ini, di malam-malam tertentu, hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan berkeliling desa. Dan Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu semua dibuktikan karena tak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil rumah itu pun terbengkalai, sudah tak berupa. Tapi konon sosok yang diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun pun berlalu. Setelah puluhan tahun terbengkalai, sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini sempat diklaim oleh pemerintah, lalu dibangun menjadi KUD atau Koperasi Unit Desa, dan entah kenapa KUD ini pun ditutup sekitar tahun 98. Sampai di tahun 2000, bangunan ini pun dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai dengan sekarang. Dan katanya, hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini. Ia kerap juga bersuara dan menampakkan diri. Kali ini kesaksian dari Mas Sutikno, yang mana beliau adalah seorang penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Sejak Sutikno kecil memang KUD ini atau bekas rumah Nyi Kemala dikenal sangat angker. Itulah kisah turun-temurun dari warga desa dari zaman kakek neneknya, dan ia pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingat Sutikno, KUD ini ditutup pasca reformasi sekitar tahun 98 atau 99, dan di sekitar tahun 2000-an bekas KUD ini pun dibeli oleh Pak Haji dan dijadikan tempat penggilingan padi. Dulunya Sutikno ini tidak ingin begitu tahu ya dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini, karena dari SD sampai SMP Sutikno di pesantren. Jadi ia kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Dan setelah lulus SMP, Sutikno pun tidak melanjutkan sekolah lagi, lalu ia kembali pulang ke desa. Di sekitar tahun 2005, Sutikno pun bekerja di tempat penggilingan milik Pak Haji. Awalnya banyak yang bilang di situ angker. Bagaimana? Tapi karena memang katanya tidak ada yang betah, hampir setiap tahun saja selalu bergonta-ganti penjaga. Awalnya Sutikno sempat ragu, tapi di sini Sutikno gengsi. Soalnya Sutikno adalah seorang lulusan pesantren, masa ia harus takut dengan hal-hal seperti itu? Dan lagi pula kerjaannya tidak begitu berat. Di pagi hari membantu menggiling padi, dan di malam harinya berjaga di tempat itu, tidur di situ. Akan tetapi, baru di hari pertama Sutikno bekerja di situ, Sutikno kala itu mimpi didatangi oleh sesosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulit yang terkelupas. Di dalam mimpi itu, sosok itu tidak berbicara, ia hanya menangis merintih seperti kesakitan. Dan saat bangun di pagi hari, Sutikno pun mulai berpikir kenapa mimpi itu seperti nyata. Dan Sutikno benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah itu sosok Nyi Kemala? Sutikno mencoba menepisnya. Mungkin itu hanyalah bunga tidur. Sutikno pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi entah kenapa, semakin Sutikno mencoba untuk tidak memikirkannya, semakin Sutikno kepikiran. Ada sedikit rasa takut. Tapi terus Sutikno lawan. Di malam kedua, Sutikno pun mencoba untuk tidur, walaupun jujur ia masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, Sutikno pun akhirnya tertidur. Tapi di tengah malam, Sutikno pun terbangun seperti mendengar suara orang sedang menyapu tepat di depan di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah.
Pada awalnya Sutikno berpikir jika itu merupakan suara dari radio. Sutikno pun lalu mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi. Tapi belum sampai Sutikno benar-benar tidur atau dalam keadaan setengah tidur, suara itu muncul lagi. Srek, srek. Suara sapu lidi yang terdengar bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Ya, karena suaranya jelas sekali karena hanya tersekat oleh dinding papan. Untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada, Sutikno pun sampai duduk. Lalu ia menempelkan telinganya ke dekat papan itu dan benar-benar memang, ya, suara itu memang ada. Bulu kuduk Sutikno pun mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu Sutikno terlalu takut untuk mengintipnya. Sutikno mendengarkan lagi dengan lebih seksama. Ya, suara itu seolah-olah semakin mendekat ke telinga Sutikno yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu pun seperti menjauh lalu menghilang. Didengarkan lagi dengan seksama. Memang benar suara itu sudah hilang, tapi belum sempat Sutikno menjauhkan daun telinganya, tiba-tiba ada suara berbisik tapi sangat jelas. Suaranya seperti tertawa, tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening, membuat suara itu terdengar dengan jelas. Seketika Sutikno merinding sekujur badannya. Ia pun lalu melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut sambil membaca doa-doa jujur. Sutikno kala itu sangat ketakutan. Sambil terus mengintip lewat selimut, ia ingin memastikan ini sudah pukul berapa. Dan kala itu jam menunjukkan pukul 3 pagi, membuat ia semakin takut. Akhirnya ia pun menutupi dirinya dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Di keesokan harinya, ia pun tidak berhenti mengingat kejadian semalam, dan ketika jam makan, Sutikno pun lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu dengan ibunya. Ya, ia ingin berhenti saja dari pekerjaan itu, tapi saat itu ibu dari Sutikno ini melarang. Mengingat di zaman itu memang sulit sekali mencari pekerjaan, apalagi Sutikno yang hanya mengandalkan ijazah SMP. Akhirnya ia pun mengikuti omongan dari ibunya, mencoba memberanikan diri, dan singkat cerita di malam ketiga gangguan itu pun muncul kembali, tapi dalam bentuk yang lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkannya di tengah malam. Jadi malam itu Sutikno terbangun ketika mendengar suara berisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Ia pikir pada awalnya itu hanyalah tikus yang mengerat gabah. Sutikno pun lalu bergegas untuk mengeceknya, tapi ketika sampai di depan pintu, perasaannya di sini mulai bergejolak. Ya, sepertinya bukanlah tikus karena terlalu lembut dan terlalu teratur suara itu. Tapi Sutikno juga sangat penasaran. Ia pun lalu mengambil senter dan membuka pintu itu secara perlahan. Dan ketika pintu baru setengah terbuka, Sutikno pun mengarahkan senter ke salah satu sudut yang menurutnya itu adalah sumber suara. Astagfirullahaladzim. Di sini betapa terkejutnya Sutikno. Tepat di ujung ia soroti, terlihat dengan jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut yang terurai. Ia sedang memainkan gabah dengan tangannya. Seketika itu tubuhnya tak bisa bergerak, lidahnya seperti kelut, tak bisa berucap apalagi berteriak. Ya, sosok itu membungkuk. Tak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Sutikno terus beristighfar di dalam hatinya, tapi perlahan sosok itu pun mulai mendongakkan kepalanya secara perlahan. Dan kala itu tubuh Sutikno masih tidak bisa digerakkan, sampai perlahan wajah sosok itu mulai terlihat semakin jelas dan semakin jelas. Benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangi Sutikno dalam mimpinya. Ya, sosok itu perlahan mulai menatap, tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senter tepat di wajahnya. Seperti tembus, tapi wajah itu tetap terlihat dengan jelas. Sutikno pun terus berdoa dalam hati, tapi tetap saja tubuhnya sulit bergerak. Sosok itu pun perlahan berdiri sambil menatap. Berdiri sebentar, kemudian terbang, lalu menghilang. Baru setelah itu, tubuh Sutikno pun akhirnya bisa bergerak. Langsung saja ia banting pintu dan melongkup di atas kasur.
Di situ Sutikno masih terus berdoa dan menangis. Sungguh itu merupakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dan keesokan harinya ia pun pulang ke rumah dengan demam tinggi. Lalu di situ ia bercerita kembali dengan ibunya, tapi tetap saja sang ibu memohon agar Sutikno tidak berhenti bekerja di situ, yang pada akhirnya ia pun tetap menuruti kemauan sang ibu dengan syarat hanya mau bekerja pada siang hari saja, karena jika malam ia tidak ingin tidur lagi di situ, dan di sini sang ibu pun sepakat. Lalu Sutikno pun izin kepada Pak Haji, yang mana beliau adalah pemilik tempat penggilingan itu, dan dengan beribu alasan selain kejadian menyeramkan itu, karena Pak Haji adalah tipe orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Haji pun mengizinkan Sutikno hanya bekerja pada siang hari saja, walaupun itu otomatis akan mengurangi pendapatannya. Tapi paling tidak Sutikno masih punya pekerjaan, dan alhamdulillah pekerjaan itu masih bertahan sampai dengan sekarang. Nyi Kemala atau Kemolo merupakan urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang. Walau kisah ini sangat lawas, tapi kami sangat tertarik karena sang narasumber mampu memberikan informasi yang sangat detail. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir atau lintah darat ini hanya selama ini kita lihat di TV atau film saja, tapi memang kenyataannya pernah ada dan hidup di dunia nyata. Dengan Nyi Kemala ini merupakan salah satu contoh lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega. Dan sesuai dengan pepatah Jawa yang di awal kita sebutkan, sopo nandur meski bakalan ngunduh. Siapa yang menanam pastilah akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Dan Nyi Kemala, sang raja tega itu akhirnya menemui ajalnya dalam keadaan mengenaskan. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa ya. Dan ini asli serem banget. Jadi banyak sekali urban legend, tapi berdasarkan dari kisah nyata di awalnya ya, hingga akhirnya tersebar dan turun-temurun dikisahkan, dan hingga akhirnya menjadi urban legend. Dan Nyi Kemala ini adalah salah satunya. Jadi luar biasa ya, seorang rentenir janda tanpa anak yang menjadi rentenir dan terkenal raja tega ya. Di semasa hidupnya akhirnya harus menemui ajalnya dengan cara yang mengenaskan. Kisah yang sangat luar biasa, yang mana kisah ini ditulis oleh Mas Agil ya, Mas Agil Saputra, salah satu penulis muda berbakat yang ada di Indonesia. Luar biasa Mas Agil. Terima kasih telah mempercayai kisah ini untuk kami bawakan, dan semoga Mas Agil sukses selalu ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama jelas ya, riba. Jadi riba itu tidak pernah ada enaknya. Berhutang dengan secara riba itu tidak pernah ada enaknya. Jadi hanya akan berakhir dengan kepahitan ya. Jadi teman-teman, kita saling mengingatkan untuk kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudaranya juga, bahwa hindari riba sajalah. Karena di zaman seperti ini banyak sekali Nyi Kemala tapi dalam bentuk yang lain ya. Atau seperti yang teman-teman bilang, ada salah satu bank ya yang mengorganisir warga, justru menjadi dia sudah menghutangkan, sudah mengambil riba dari warga tersebut, tapi menjadikan warga tersebut hukum ini ya, renteng itu ya. Jadi dia sudah berhutang, dikasih riba, suruh nagih juga sama teman-temannya, dibikin per grup itu. Jadi luar biasa di sini. Hindari dan ya sebisa mungkin kita sampaikan kepada teman-teman, keluarga atau tetangga. Karena bagi saya yang tinggal di Jakarta khususnya, banyak sekali tuh para lintah darat ya, rentenir yang berkembang dengan para penagih hutangnya yang mukanya tuh cicilan ya. Jadi itu aja sih mungkin hikmah yang bisa saya ambil, yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dari teman-teman juga ada hikmah lain yang bisa diambil, dan kalau yang buruk-buruknya dibuang saja. Jadi kalau memang tidak ada yang baik ya dibuang aja semuanya, karena semoga ini bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita.
Dan silakan yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di-share ke teman-temannya dan juga diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau kirimkan kisah ke kami, silakan bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan maupun voice note ya, dalam rekaman suara bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan ya, harap bersabar karena kami harus melalui proses penggarapan lagi, dan insya Allah kami akan membawakannya satu persatu, karena kan sudah banyak juga ya yang dibawakan kisahnya di Ilo Bercerita maupun di Extreme Movie, dan kita akan mencoba memberikan variasi kepada teman-teman. Ini ada kisah subscriber, besoknya kisah dari penulis, besoknya kisah dari kita. Jadi kita akan mencoba terus memberikan variasi dan dari berbagai daerah. Baik dari ini, kalau yang sekarang kan dari Semarang, Jawa Tengah, nanti next bisa Kalimantan, bisa Jawa Timur, bisa Jawa Barat dan lain-lain. Intinya ya menjaga kearifan, menjaga kearifan budaya lokal ya, itu aja. Dan seperti biasa di akhir kata saya memohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, apabila ada kekurangan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.